Hai guys, kenalin nama aku Ayu. Aku di sini mau bercerita tentang relationshipku sama pasanganku. Aku adalah pasangan Indonesia dan WNA. Nah, di channelku ini aku mau cerita tentang kehidupan sehari-hari, terus cerita tentang masak ataupun budaya. Nah, sebelumnya aku mau cerita dulu nih tentang siapa aku sebenarnya sama kehidupan sebelum ketemu si pasanganku yang sekarang ini. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi, kita lanjut aja. Aku sebenarnya setiap hari bekerja di Indonesia, tepatnya aku ada di area pinggiran ibu kota ya. Jadi nggak jauh dari Jakarta. Terus aku kerja setiap hari dari pagi ya. Aku kerja di kantoran yang berhubungan dengan anak-anak kayak gitu. Jadi aku pagi-pagi itu berangkat ke kantor, terus aku tinggal sendiri, ada rumah sendiri, tinggal sendiri ya. Terus aku ke kantor pagi-pagi dan aku hobi banget sama masak gitu ya. Mungkin nanti channel-channel aku akan berkaitan dengan ada yang masak banyak, masak-masaknya lah gitu. Karena aku suka banget masak daripada aku harus bersih-bersih ya. Mungkin kalian juga ada sama ya, kayak aku juga suka masak, mungkin kalian juga suka masak. Mungkin ada juga yang suka bersih-bersih, tapi aku nggak. Terus terang aku nggak terlalu suka sama bersih-bersih gitu. Nah, terus aku kalau kerja itu aku bisa kelar jam sekitar jam setengah 4 lah ya, atau misalnya nyampe rumah itu jam 4 atau jam setengah 5. Tergantung kerjaannya, kadang aku bisa lembur jam 5-an atau jam 6, tapi itu jarang banget sih gitu. Karena aku waktu itu tinggal sendiri dan belum nikah. Nah, aku pulang kerja itu aku selalu hampir rata-rata aku selalu olahraga. Mau itu olahraga, gym ataupun yoga. Karena aku suka banget olahraga ya. Jadi karena menurut aku olahraga tuh bikin badan seger gitu ya, dan aku gak mau yang badanku kayak megar gitulah. Nah, jadi hampir tiap hari tuh aku suka olahraga, suka yoga lah atau gym atau misalnya pilates atau body pump. Yang paling lebih sering sih gym sama yoga ya, karena aku suka banget sama yoga. Nanti aku tunjukin ketika aku yoga itu, mungkin aku akan post video beberapa nanti ya. Nah, untuk cerita percintaannya, asik. Ini yang seru nih, udah masuk ke cerita percintaan ya. Jadi sebelum aku ketemu sama dia ini, aku tuh pertama pacaran sama orang Indonesia. Aku pacaran sampai 12 tahun. Bayangin dong, dari pas lulus SMA sampai aku kerja 12 tahun. Wow. Kalau orang bilang sih dibilang, kamu gak salah pacaran selama 12 tahun. Itu kalau kredit rumah itu udah pasti udah lunas ya, atau kredit, atau dapat mobil 2 gitu ya kalau kredit ya. Aku sih tipe kalau orang yang kalau udah sayang itu ya udah sayang gitu, setia gitu. Nah, itu yang pertama, aku cuman punya 2 mantan gitu. Terus yang satunya itu 5 tahun sebelum ketemu dia ini. Nah, itu 5 tahun pacaran, dan yang pertama dan yang kedua itu terus terang aku sama dia tuh mau punya planning buat menikah. Cuman ya mungkin nggak jodoh kali ya atau gimana gitu ya. Yang satu terlalu tarik ulur, yang 12 tahun gitu ya. Terus yang satu itu agak terlalu muda gitu. Nggak terlalu muda sih, beda 5 tahun dari aku. Ya,
Sebenarnya aku yang lebih tua sih, dia yang lebih muda gitu, 5 tahun. Jadi pacaran sama berondong. Nah terus akhirnya eh, aku ambil kesimpulan bahwa dari yang pertama itu, mantanku yang pertama itu umurnya lebih tua daripada aku, dan yang kedua itu lebih muda. Setelah aku jalanin, kayaknya lebih enak yang lebih tua ya, menurut aku pribadi ya. Mungkin eh, teman-teman mungkin bisa beda ya sama aku gitu, karena tergantung experience ya. Kalau aku sih terus terang sih kurang kurang nyaman ya gitu dengan sama yang lebih muda. Mungkin karena aku juga kadang apa sih, agak emosi ya mungkin ya. Bukan emosi ya, kayak ya maunya dimanja disayang gitu ya. Tapi kalau yang lebih muda kayaknya aku yang harus ngertiin gitu, jadi aku yang kayak capek. Tapi nggak semua sih, tergantung orang ya. Pas kebetulan aku ketemunya kayak begitu gitu. Yang pertama, terus lepas sama yang pertama tuh sedih banget sih ya, kayak ya ampun udah 12 tahun. Tapi kalau dia ngulur-ngulur waktu mulu, mau nikah entah bulan ini, sampai dia bikin surat pernyataan gitu loh, mau nikah bulan ini, ntar 3 tahun lagi dibilang kayak gitu. Aku rasa kayaknya dia nggak serius deh, dan kayaknya keluarganya itu terlalu ikut campur gitu tentang hubungan kami gitu, yang kayak ada yang ngatur-ngatur lah, nanti beginilah kayak gitu. Jadi aku sih kurang nyaman ya, karena dia tuh hidupnya kayak masih diatur sama keluarganya gitu, kayak nggak independen gitu. Nah terus akhirnya aku udah putus tuh sama dia, walaupun kayaknya mau putus dari dia tuh kayak susah banget gitu ya. Dan akhirnya aku ketemu si cowokku yang kedua ini. Nah pas aku udah ketemu yang kedua ya, aku berusaha ngelupain ya gitu, kayak udahlah, udah tutup buku, kelas book lah gitu. Walaupun dia coba try untuk sama aku, kayak mau balik lagi sama aku. Tapi kalau aku sih kayaknya kalau udah mantan kayaknya udah agak susah gitu ya, karena aduh kayaknya aku udah lelah banget ya sama yang pertama ini, karena udah 12 tahun, coba bayangin. Terus aku kayak disuruh nunggu lagi mau sampai kapan gitu. Sedangkan kalau cewek kan di Indonesia mostly ya umur ya gitu ya. Karena aku juga kan pengen punya anak juga gitu. Aku mikirin nanti anak aku gimana kalau misalnya uh, terlalu beda jauh umurnya kan gitu. Kasihan nanti ketika dia besar, terus aku nggak bisa uh, kayak nggak bisa dampingin. Aku tuh nggak mau kayak begitu. Dan abis itu akhirnya aku ketemu sama si cowokku yang pacaran 5 tahun ini. Dan ketika udah pacaran 5 tahun, sebenarnya sih awal-awal sih nggak ada masalah gitu ya, nggak ada problem apapun gitu ya. Ya namanya awal-awal sih gitu ya. Tapi pas 2 tahun 3 tahun kok kayaknya aku kurang nyaman gitu sama dia. Kok kayaknya dia agak sedikit berubah gitu sama aku. Apa mungkin sekarang dia kerjaannya udah bagus, terus awal pas kita ketemu dia masih biasa-biasa aja, atau entah mungkin ada hal lain, kita nggak tahu ya gitu. Dan akhirnya terus dia juga sama tuh kayak dia gitu, kayak ngulur-ngulur waktu kayak gitu. Aku nggak bisa kayak gitu, nanti kapan-kapan gitu-gitu dijanji-janjiin gitu, kayak janji-janji surga. Aduh udah capek deh aku kayak gitu ya. Dan akhirnya aku putus gitu. Sebenarnya sih yang kedua ini aku agak ngerasa gimana ya, kurang nyaman sih gitu ya, kayak dia melakukan sesuatu yang susah deh aku jelasinnya ya. Sebenarnya sih dia baik, cuman mungkin karena dia terlalu sibuk dengan dunianya, mungkin dia ketemu di tempat gym orang-orang baru, terus kayak dia lebih sering have fun dengan teman-temannya, atau mungkin tadi udah bosen sama aku, atau mungkin dia berpikir ngerasa kasihan doang kali sama aku, atau gimana gitu ya.
Dan terakhir itu aku kayak mencurigai sesuatu gitu sama dia, kayaknya aku agak curiga gitu, something gitu. Dan finally ya aku baca WhatsApp yang gimana lah gitu. Terus akhirnya aku sih ngerasa sedih banget gitu ya pas cowokku yang kedua ini, karena aku ngerasa cowok yang kedua ini aku udah berharap banget dia mau nikahin aku. Dia juga udah janjiin aku tuh nggak pernah ada mikirin laki-laki lain lagi selain dia gitu. Tapi akhirnya aku yang kecewa sendiri karena ekspektasiku terlalu tinggi dan berharap terlalu banyak gitu ya. Dia sih bilang udah ke keluarganya, kami udah saling kenal keluarga juga. Tapi kayaknya mungkin Tuhan berkata lain gitu ya. Sebenarnya aku udah trust banget sih sama dia gitu, cuman finally dia kayak ngecewain aku, bikin aku sedih gitu. Kayaknya aku rasa dia juga sama, nunda-nunda bulan Desember, bulan Juni, bulan kapan, tapi nggak terrealisasi. Akhirnya aku ya udah, daripada aku pikir ngapain aku lama-lama, terus umurku kan udah lumayan berumur ya, udah lumayan kan, cewek kan rentan ya gitu, apalagi di Indonesia. Itu aku bukan karena tuntutan orang juga sih, maksudnya sekarang ada pasangan juga nggak gitu, cuman memang karena aku udah capek ya, dari yang pertama dijanjiin begitu, dan yang kedua juga sama dijanjiin kayak gitu juga. Nah akhirnya aku tuh sempat sedih banget dan kecewa banget ya, walaupun awalnya tuh berat untuk mutusin dia gitu. Dan akhirnya aku bilang aja gitu sama dia, aku pura-pura kayak mau cari pacar lah, aku pura-pura mau ada orang yang deket gitu sebelum ketemu yang sama ini gitu. Tapi dia kayaknya janganlah, cuman kayak bercanda, mungkin dipikir aku bercanda kali mau ninggalin dia kayak gitu. Sampai aku kasih ultimatum kayak, kalau kamu nggak serius ya udah aku udahan aja. Tapi kayaknya susah gitu, susah lepas diri dari dia. Dan akhirnya pas aku udah bertekad bulat gitu, aku sampai 2 puasa ya, sampai aku minta Tuhan kasih petunjuk aku kalau misalnya dia tuh jodoh aku apa bukan gitu. Dan kayaknya Tuhan tuh tunjukin kalau misalnya dia tuh kayak nggak tepat buat aku gitu. Ada aja gitu kayak cara Tuhan tuh kayak nunjukin sesuatu bahwa dia tuh bukan buat kamu gitu. Dia tuh nggak baik buat kamu. Bukan orangnya ya, mungkin kayak personalitinya atau, tapi kayak lebih Tuhan tuh kayak tunjukin bahwa jodoh kamu tuh bukan dia gitu. Itu kayak kaget banget, kayak aku rasa kayaknya aku berdoa sama Tuhan, terus bulan Juni dia tuh mau nikahin aku, tapi nggak ada persiapan apapun, nggak ada omongan apapun sama aku, kayak cuman omongan doang, sama ngomong keluarga pun enggak. Kadang aku ngomong juga kayak nggak digubris, nggak diabaikan, dan terakhir tuh kayak kita udah kayak hambar gitu. Dan dia tuh kayak udah beda banget gitu, nggak perhatian, udah kayak ketemu cuman formalitas doang. Terus kayak aku punya pacar tapi aku kayak lonely gitu, kayak sedih gitu. Orang pada malam mingguan gitu, terus dia kayak cuma datang ke rumah. Dan aku kayak ya elah, kayak aku juga nggak ngerasain kayak dulu gitu. Padahal aku tuh pengen seharian gitu ya, maksudnya pengen dari pagi kita jalan. Ya aku paham dia kerja gitu ya, sibuk gitu ya. Tapi masa kan kayaknya apa aku yang kurang bersyukur? Apa memang entah kenapa aku juga nggak paham lah gitu. Pokoknya kita udah ngerasa hambar, kayak yang udah ngerasa nggak cocok. Tapi aku berusaha bertahan gitu. Walaupun aku coba berkali-kali untuk putus sama dia. Mungkin karena aku terlalu sayang gitu ya sama dia. That's why aku belajar sih sekarang nggak mau terlalu sayang banget, takut aku kecewa gitu ya. Dan pada akhirnya karena Tuhan udah tunjukin sesuatu gitu sama aku, kayak oh dia bukan buat kamu gitu. Dan aku udah berdoa sama Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan, Tuhan tunjukin itu. Ya udahlah, aku waktunya untuk melepaskan dia gitu.
walaupun sedih ya, kadang ya 5 tahun bersama gitu, kayak kita suka bercanda gitu, kayak suka eh, makan bareng, terus kita suka kayak kayak all you can eat lah atau kemana gitu. Dia suka makan karena aku juga suka makan gitu, jajan-jajan. Aku juga suka aku suka masak, dia suka makan gitu. Jadi sedih aja sih gitu, kayak aku ngerasa udah 5 tahun sama dia, udah mau berharap mau nikah sama dia, tapi Tuhan berkata lain gitu. Dan akhirnya aku ngerasa kecewa banget gitu, sampai mungkin akhirnya aku mau ngerasa, aku sampai pergi ke psikolog, sampai aku pergi mau ke psikiater gitu. Aku sampai konseling supaya, karena aku kayak ngerasa nggak kuat hidup gitu, karena pas putus sama dia itu. Padahal memang aku yang putusin, karena aku udah nggak bisa gitu jalan sama dia, udah nggak tahan gitu sama dia gitu. Sebenarnya sih dia baik gitu, baik banget orangnya, royal gitu ya. Terus ya cuman karena mungkin kita nggak jodoh kali ya. Ya aku juga sayang sih sama dia, tapi ya mungkin untuk ke jenjang ke yang selanjutnya kita udah nggak bisa gitu. Dan akhirnya aku tuh 3 bulan sampai 6 bulan kali aku tuh ngerasa, aku tuh ngerasa kayak, Tuhan aku nggak sanggup gitu untuk lepas dari dia gitu. Tuhan aku nggak sanggup untuk putus dari dia. Cuman ya mau gimana lagi. Sampai kadang aku tuh pulang, pas terakhir putus itu, awal-awal putus ya, aku pulang kerja di mobil di jalan tuh, aku cuman kayak teriak aja gitu, teriak lagi nyetir gitu, kayak nggak teriak, Tuhan aku nggak sanggup, oke pakai teriak Tuhan tolong gitu. Sampai kadang ya malam aku berdoa sama Tuhan gitu, sampai aku tuh sujud sama Tuhan tuh kayak, Tuhan aku nggak sanggup gitu, kayak aku pengen, mungkin aku udah kepikiran kayak aduh apa aku bunuh diri aja tuh gimana. Tapi kayak gak mungkin lah gitu aku berbuat seperti itu, aku masih punya Tuhan gitu. Karena saking gak tahan, gak kuatnya gitu. Sekarang lagi kerja tiba-tiba ditanya, kamu kenapa? Baru tanya gitu doang, air mataku udah ngalir. Sampai aku sering ke toilet kayak nangis gitu, kayak Tuhan aku gak sanggup gitu. Ya itulah ya. Dan pada akhirnya dari situ aku memutuskan bahwa, pertama aku 12 tahun pacaran kayaknya gak ada kejelasan juga, sama kedua sama juga gitu. Dan akhirnya aku memutuskan bahwa kayaknya aku harus cari pasangan dengan beda budaya deh gitu, bahkan beda benua, beda negara gitu. Dan dari situlah aku mutusin untuk cari pasangan internasional. Jadi kayak cari bule lah gitu ya. Sebenarnya sih memang dari pas putus yang pertama itu, aku kepikiran aku gak mau pacaran lagi gitu sama orang lokal gitu. Bukan berarti orang lokal gak baik, banyak yang baik gitu ya. Tapi pas kebetulan aku udah ngerasa kecewa dengan 2 orang ini, akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya mending beda budaya gitu. Bukan berarti budaya lain lebih bagus, enggak. Cuman karena aku ngerasa udah trauma gitu loh. Akhirnya aku beralih haluan nih, aku mau cari yang berbeda budaya. Supaya apa? Aku juga pengen belajar bahasa Inggris, belajar budaya lain. Dan aku ngelihat orang-orang tuh ya, kalau misalnya pacaran dengan bule tuh kayaknya kok lebih romantis gitu, romantis dan sweet gitu ya. Ya banyak juga yang nggak bener sih gitu. Tapi ya kita nggak pernah tahu gitu, nggak pernah tahu apa rencana Tuhan di dalam hidup kita gitu.
Jadi akhirnya aku mulailah cari dengan pasangan bule gitu. Dari mana carinya gitu. Nah, nanti aku lanjut ke part 2 ya. Makanya dari situ ikutin aku terus, kalau perlu subscribe ya, supaya mau tahu cerita kelanjutan berikutnya. Sampai ketemu lagi ya di part yang kedua untuk cerita tentang pasangan aku. Ini bakalan lebih seru banget sih gitu, yang untuk kedua ini, gimana ceritanya aku ketemu sampai dia datang ke Indonesia ketemu sama aku. Oke, sampai ketemu lagi ya guys. Sampai jumpa.